Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Juleka Channel. Biasa ya guys, kegiatan aku jualan. Jadi kalau kalian kepengen hidupnya rukun dan damai, walaupun seorang istri punya usaha sendiri, kalian jangan sombong ya guys. Harus menghormati suami, harus patuh sama suami, harus nurut sama suami, supaya rumah tangganya adem ayem. Sambil nunggu pelanggan ya guys, kita duduk berdua bersama suami aku. Ini cuacanya hujan guys, dari maghrib ya guys, hujan terus. Semoga aja cepet reda biar pelanggan aku pada datang ngopi-ngopi. Selagi nunggu pelanggan yang datang ya guys, aku kepengen duduk berdua bersama suami aku tercinta guys. Tonton video aku sampai habis ya guys. Halo. Nih guys, kalau kita itu jadi seorang istri, nurut ya guys, walaupun punya penghasilan sendiri, walaupun bisa mandiri, namun tetap menghormati suami. Suami itu nanti makin sayang, makin cinta loh guys sama istrinya. Nih contohnya aku guys, walaupun aku sudah bisa mandiri dan sudah punya penghasilan sendiri karena usaha sendiri, alhamdulillah ya guys, aku selalu menghormati suami, patuh sama suami. Suami itu makin cinta, makin sayang sama aku guys. Dia itu seperti Romeo dan Juliet, kepengennya berduaan terus guys. Ini bener loh guys, suami aku sayang banget sama aku guys. Dan kalau aku lagi gak enak badan, makan juga disuapin guys. Karena aku jadi istri gak pernah nuntut masalah ekonomi, harus segini, harus segitu. Dikasih berapa aja aku terima guys. Di saat suami aku bangkrut, aku kasih semangat dan tidak ngomel-ngomel guys. Solusinya satu, yaitu aku jualan, yang penting halal. Mau anak kan juga lawi mana? Lawi anak ini. Tiba, kita kan? Kita udah mungkin kabit. Aduh. Tuh kan suami aku sendiri yang ngomong guys, ambilin lauknya. Padahal aku gak nyuruh, karena suami aku itu sayang banget sama aku dan makin cinta sama aku guys. Karena walaupun aku bisa mandiri sendiri, bisa usaha sendiri, namun aku tetap manut dan nurut sama suami dan menghormati suami. Aku tidak pernah membangkang guys. Alhamdulillahirobbilalamin, aku selalu bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqana wa qina adzabannar. Tuh kan suami aku sayang banget sama aku guys, mau nyuapin sambil jualan nunggu pembeli yang datang. Jadi monggo praktekin guys, kalau nggak percaya. Kalau seorang istri nurut, manut, nggak cerewet, nggak rewel, insya Allah suami kalian itu nyaman tinggal di rumah, nyaman bersama kalian.
Jadi kalau kepengen kalian bahagia itu, kita tidak boleh memaksa penghasilan suami harus segini, harus segitu, itu tidak boleh, karena ada batas kemampuan masing-masing guys. Bila mana kalian itu kepengen suaminya pendapatannya gede, berarti kalian harus punya solusi, yaitu kita kerjasama, harus bareng-bareng mencari nafkah. Seorang istri juga boleh kok membantu perekonomian keluarga supaya stabil. Jangan kita memaksa suami kita itu harus dapat penghasilan sebulan segini. Itu bahaya guys, karena pendapatan suami segitu terus harus segini, nanti suami kalian bisa korupsi. Itu bahaya guys. Mengapa suami ada yang korupsi? Karena seorang istri selalu menuntut masalah ekonomi. Jadi seorang suami itu bingung gimana caranya pendapatan harus besar untuk mencukupi anak dan istri. Sedangkan kalau kena getahnya atau kena masalah ya guys, nanti suami kalian sendirian yang jadi korban. Jadi kita itu tidak boleh egois. Kalau pasangan kita itu dapat penghasilannya sedikit, kita tidak boleh minta jatah lebih dari penghasilan suami, karena nanti suaminya pusing. Kita itu jadi istri tidak boleh egois, selalu menuntut kas dapur segini, beli ini segini, beli itu segitu. Itu tuh nggak boleh guys, karena nanti suami kalian bisa berpaling dan tidak betah bersama kalian. Jadi seorang suami juga guys kepengennya sih membahagiakan anak istri, namun kemampuan orang itu beda-beda ya guys, jadi jangan disamakan. Kalian harus mikir, suami itu di luar sana mencari duit molak mangsing, sedangkan istri yang di rumah itu ya guys tidak tahu menau, taunya kas dapur, uang belanjaan, uang beli ini, uang beli itu harus ada. Jadi kalian itu harus mengerti betapa lelahnya seorang suami mencari nafkah. Jadi pintar-pintarlah seorang istri itu menggunakan uang. Hemat-hematlah menggunakan uang. Jangan sampai kita itu beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Gunakan untuk keperluan aja. Jangan sampai kita itu boros, karena guys nanti kalau kita boros tidak punya tabungan, di saat pas ada kebutuhan mendadak, nanti kita juga yang repot. Ujung-ujungnya apa guys? Nanti ribut, cekcok masalah ekonomi sama pasangan kita. Jadi seorang istri itu harus pandai mengelola keuangan. Suami dapat segini, harus ditabung segini. Karena guys, kalau pakainya emosi, pakainya nafsu, uang berapa aja itu kurang guys. Tapi kalau pakainya ikhlas, bersyukur, alhamdulillah guys, dikasih rezeki sedikit pun bisa nabung, bisa cukup. Jadi tergantung kita yang mengelola keuangan. Contohnya guys, di saat waktu aku lagi jatuh usahanya ya guys, aku bisa kok setiap hari 50.000 itu cukup buat makan. Cuma ya
kurang untuk jajan. Namun guys, tapi kalau kondisi lagi tidak stabil ya guys, itu bisa loh guys. Makanya selagi kita belum bangkrut ya guys, atau belum terpuruk usahanya, kita jangan boros guys. Belajar hemat, sewaktu-waktu aja guys kita makan enak-enak. Jangan setiap hari makan enak-enak terus ya guys, nanti kas dapurnya jebol. Jadi seorang istri itu harus pandai mengatur keuangan dan harus pinter mengatur keuangan gitu guys. Terima kasih.